Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Rafada Fahmi dengan NIM akhir 0077 ingin menjelaskan tentang makalah agama samawi. Dengan rumusan masalah yang pertama, apa pengertian agama samawi? Dan yang kedua, pembagiannya agama samawi. Dan yang terakhir, bagaimana ciri-ciri agama samawi. Selanjutnya, pengertian agama samawi adalah agama yang turun dari langit berlandaskan wahyu Tuhan. Agama samawi diwahyukan pada Rasul yang mengajarkan pada manusia. Dan selanjutnya pembagian agama samawi dibagi menjadi 3, yaitu agama Yahudi, agama Islam, agama Kristen. Yang pertama yaitu agama Yahudi, yaitu istilah yang merujuk kepada sebuah agama atau suku bangsa. Sebagai agama, istilah ini merujuk kepada umat yang beragama Yahudi. Berdasarkan etnisitas, kata ini merujuk pada Tuhan Eber atau Yakub, anak Ishak, anak Ibrahim, dan Sarah. Etnis Yahudi juga termasuk Yahudi yang tidak beragama Yahudi tetapi beridentitas Yahudi dari segi tradisi. Agama Yahudi adalah kombinasi antara agama dan suku bangsa. Kepercayaan semata-mata dalam agama Yahudi tidak menjadikan seseorang menjadi Yahudi. Di samping itu, dengan tidak memegang kepada prinsip-prinsip agama Yahudi, tidak menjadikan seseorang Yahudi kehilangan status Yahudinya. Tetapi definisi Yahudi di Undang-Undang Kerajaan Israel tidak termasuk Yahudi yang memeluk agama yang lain, yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel atau Yahudi semula bertauhid suci namun kemudian menyembah sapi emas. Dan selanjutnya yaitu agama Islam. Islam adalah agama samawi, yaitu agama yang turun karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan agama yang muncul karena karangan manusia yang hanya karena ilmunya dan diikuti oleh umatnya, maka ia menciptakan agama. Agama Islam mempercayai bahwa hanya ada satu Tuhan yang patut disembahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam memiliki kitab suci, yaitu Al-Qur'an, yang merupakan kesimpulan dari segala macam ilmu pengetahuan yang ada di jagat raya dan peraturan bagi umat manusia. Termasuk di dalam Al-Qur'an terdapat tujuan mengapa manusia terlahir di dunia ini. Berbicara mengenai Islam memang sangatlah luas, namun di sini sejarah Islam mengisahkan mengapa agamanya yang paling benar diterapkan di dalam surat Al-Qur'an, surat Al-Imran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam wa ma qatallafal ladzina utul kitaba illahi mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang berbunyi, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Tiada berselisih orang-orangnya yang telah diberi Alkitab kecuali setelah datangnya pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangatlah cepat hisabnya. Al-Imran ayat 19. Selanjutnya, agama Kristen. Agama Kristen adalah sebuah kepercayaan yang berdasar pada ajaran hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Agama Kristen ini meyakinkan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias, juru selamat bagi seluruh umat manusia yang menebus manusia dari dosa. Mereka beribadah di gereja dan kitab suci. Mereka adalah Alkitab. Murid-murid Yesus Kristus pertama kali dipanggil Kristen di Antioquia Protestan adalah sebuah mazhab dalam agama Kristen. Mazhab atau denominasi ini muncul setelah proses Martin Luther pada tahun 1517 dengan 95 dalilnya. Kata Protestan sendiri diaplikasikan kepada umat Kristen yang menolak ajaran maupun otoritas Gereja Katolik. Kata Katolik sebenarnya bermakna universal atau keseluruhannya, atau juga umum dari adjektia bahasa Yunani Katolitos, yang menggambarkan sifat gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus
Kristen muncul pada permulaan kurang lebih 2000 tahun lalu. Dan yang terakhir yaitu ciri-ciri agama Samawi. Yang pertama, agama Samawi ini memiliki kitab suci yang otentik, ajarannya bertahan atau asli dari Tuhan. Dan yang kedua, mempunyai nabi atau rasul yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan lebih lanjut dari wahyu yang diterima. Dan yang ketiga, agama Samawi atau wahyu dapat dipastikan kelahirannya, ajarannya serba tetap. Dan selanjutnya, kebenarannya adalah universal, yaitu berlaku setiap manusia, masa, dan keadaan. Selanjutnya, ajaran ketuhanannya adalah monoteisme mutlak atau satu Tuhan.